Himalaya merupakan sebuah wilayah yang terkenal kaya akan sederetan gunungnya yang tinggi, sehingga banyak orang mengaitkan nama Himalaya dengan sebuah gunung. Ini tak bisa disangkal, karena sesungguhnya Himalaya merupakan suatu rangkaian pegunungan terbesar di dunia, membentang hampir 2.500 km, membujur ke belahan Asia Selatan, melewati beberapa negeri seperti Sikkim, Assam, Tibet, Nepal, dan Hindu Kush. Secara politis, pegunungan ini dikuasai oleh beberapa negara, diantaranya China, Nepal, Bhutan, Pakistan, dan India. Sebenarnya kata Himalaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Himal yang berarti salju, dan Alaya berarti tempat tinggal. Wilayah ini memang berselimutkan salju dan es. Tercatat ada 33 puncak berketinggian 7.500 meter serta 14 puncak yang tingginya 8.000 meter lebih. Belum terhitung puluhan lainnya yang berserakan sepanjang aliran sungai Brahmaputra dan Indus. Di antara sekian banyak puncak yang tinggi, ada satu puncak yang paling terkenal di dunia, yaitu Everest. Ini adalah satu-satunya puncak yang maha tinggi di dunia, 8.848 meter di atas permukaan laut. Everest berasal dari nama seorang berkebangsaan Inggris, yaitu Sir George Everest, di mana tahun 1830 sampai 1884 dia yang menjadi orang pertama yang mengorganisir survei di daerah tersebut. Everest terletak di perbatasan antara Tibet dan Nepal. Awalnya daerah ini tertutup bagi pendatang asing. Setelah Dalai Lama memerintah Tibet, peluang untuk melakukan pendakian gunung tersebut terbuka. Pendakian pertama lewat wilayah utara atau Tibet dijajaki oleh seorang pendaki Inggris, C.K. Buri, pada tahun 1921. Buri berhasil menemukan satu punggungan yang menurutnya bisa menuntun ke arah puncak. Setahun kemudian, ekspedisi dilanjutkan kembali oleh C.G. Bruce. Upaya ini akhirnya menemui kegagalan. Kelompok pendakinya hanya mencapai ketinggian 8.825 meter. Setelah itu, ekspedisi dari Inggris lainnya mencoba lagi tahun 1924 oleh George H. Mallory dan Andrew C. Irvine. Namun malang, kedua pendaki tersebut jadi tumbal pertama yang tewas. Sebelum mencapai puncak Everest, N.E. Odell yang juga rekan pendaki tersebut melihat mereka menghilang tiba-tiba 100 meter sebelum puncak. Hingga kini, Mallory dan Irvine masih diperdebatkan oleh berbagai pendapat. Ada yang yakin keduanya tewas setelah mencapai puncak, namun ini sulit dibuktikan karena mayat mereka tidak ditemukan. Hanya sebuah kapak es milik Mallory yang ditemukan di bawah puncak. Tahun 1975, satu kelompok ekspedisi dari Cina menemukan dua mayat tak jauh dari puncak dan dikubur kembali. Orang menduga temuan kedua mayat tersebut adalah Mallory dan Irvine. Hingga pecah Perang Dunia Kedua, sedikitnya 4 ekspedisi dari Inggris mencoba mengadu nasib di wilayah Himalaya ini, termasuk percobaan pendakian seorang diri atau solo hiking yang dilakukan oleh Maurice Wilson, seorang pendaki amatir dari Inggris. 2 kali usaha Wilson menemui kegagalan, sampai akhirnya ia menemui ajalnya pada usaha ketiga.
pendakian Solo masih menggelitik para petualang Inggris. Pendakian berlangsung kembali di tahun 1947 oleh Edelman. Usaha gila-gilaan ini menemui kegagalan. 4 tahun kemudian, seusai Perang Dunia Kedua, Tibet yang saat ini dikuasai oleh China menutup diri kembali dari orang asing. Untung sebaliknya Nepal membuka diri. Tentu ini merupakan kesempatan yang baik bagi para pendaki untuk meneruskan cita-citanya. Pendakian yang tadinya dari utara kini beralih melalui selatan. Tahun 1950, sekelompok pendaki dari Amerika melakukan penjajakan hingga mencapai Khumbu Asphalt. Kemudian daerah ini digunakan sebagai kemah induk untuk setiap pendakian ke Everest melalui sisi selatan. Tadinya kelompok dari Amerika ini merasa pesimis jika pendakian ke Everest bisa melalui sisi selatan. Selanjutnya, beberapa ekspedisi lainnya melakukan percobaan lewat Khumbu, seperti yang dilakukan oleh Eric Shipton, seorang pendaki tangguh asal Inggris pada tahun 1951. Ia memimpin sebuah ekspedisi kecil mendaki Khumbu Asphalt dan berhasil. Keberhasilan Shipton akhirnya menumbuhkan rasa optimis di kalangan para pendaki yang selama ini masih mencari rute. Kembali pada tahun 1952, pendaki Swiss ikut andil merintis jalan ke Western. Diteruskan pendakian ke South Col. Upaya ini dilakukan oleh Raymond Lambert dan seorang Sherpa, Tenzing Norgay. Mereka hampir mencapai puncak melalui rute punggung tenggara, kira-kira 300 meter dari atap Everest. Hasil yang dicapai harus puas sampai di sini. Di tahun yang sama, pada musim gugur, percobaan keduanya dibatalkan karena cuaca buruk sekali. Masih di tahun itu juga, tim pendaki Uni Soviet menyatakan diri berhasil mencapai Everest, namun tidak mendapat pengakuan karena keberhasilannya kurang didukung bukti yang bisa diakui oleh dunia. Upaya yang dilakukan demikian gencar untuk mencapai puncak tertinggi dunia akhirnya membawa hasil yang gemilang. Sebuah ekspedisi dari Inggris yang dipimpin Kolonel John Hunt mengantar manusia untuk pertama kalinya di ketinggian atap dunia, Everest tahun 1953. Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru serta Tenzing, seorang Sherpa atau pemandu dari Nepal, mengangkat kedua tangan mereka sambil berjabat tangan di puncak Everest. Usaha kedua pendaki tersebut merupakan suatu yang diharapkan rekan terdahulunya sampai menemui ajal sebelum menginjakan kaki di puncak prestasi. Prestasi yang dicapai oleh Hillary dan Norgay telah membuka tabir misteri tentang Everest yang selama ini tak terjangkau oleh manusia. Hingga beberapa ekspedisi lain, pendaki seakan berlomba menggapai Everest lewat lintasan yang sama. Namun untuk meraih sebuah prestasi dunia, lintasan terbaru harus dicari. Republik Rakyat Cina pada tahun 1960 mengakui pendakinya telah berhasil mencapai puncak Everest melalui punggung utara. Namun ini pun tidak diakui sebab mereka tidak menyebutkan ketinggian yang telah dicapai. Lintasan baru berhasil kembali diciptakan oleh tim pendaki Amerika tahun 1963. Dua pendakinya, Willie Hunsholt dan Thomas Hombend, sukses mencapai Everest lewat punggung barat dan turun lewat punggung tenggara atau rute Hillary Norgay sebelumnya. Disusul tahun 1965, untuk pertama kalinya dalam sejarah pendakian, tim ekspedisi dari India menciptakan rekor yang sukses mencapai Everest untuk kedua kalinya. Usaha-usaha untuk mencapai puncak tertinggi dunia sampai pada klimaksnya sebelumnya.
setiap pendaki selalu mengandalkan tabung bantuan pernapasan atau oksigen, sebab pada ketinggian di atas 8.000 meter kadar oksigen tipis. Kondisi seperti itu berbahaya bagi si pendaki, tapi lain bagi pendaki asal Italia, Messner. Bagi dia suatu tantangan yang harus dicoba. Tercatat telah berkali-kali ia menjejakkan kakinya di puncak yang memiliki ketinggian 7.500 meter tanpa bantuan alat pernapasan, bahkan hingga ketinggian 8.000 meter bersama rekan pendakinya yang paling kental, Peter Hebler, tidak terpengaruh tanpa alat tersebut. Akhirnya Messner dan Hebler berusaha payah ke atap dunia tanpa tabung oksigen. Sudah barang tentu pendaki ini mendapatkan sorotan tajam dari pendaki-pendaki lain, seolah apa yang mereka lakukan hanyalah bunuh diri dan mencari sensasi belaka. Pertentangan selama ini dan apa yang ia lakukan dengan ulah gilanya terjawab sudah di tahun 1972. Messner dan Hebler berhasil menginjak puncak Everest tanpa bantuan oksigen. Malah tidak sampai di situ, upaya gila-gilaan tersebut terulang kembali pada tahun 1980. Reinhold Messner mencapai Everest seorang diri juga tanpa oksigen. Ini menambah decak kagum pendaki lain yang selama ini meremehkannya. Messner memang diakui sebagai pendaki terbesar dunia, memiliki naluri tinggi yang telah banyak berlatih di berbagai gunung. Bahkan Messner mendapat gelar sebagai pendaki paling ekstrim, bermental baja, padahal ia sendiri tahu bahwa apa yang ia lakukan mengundang resiko tinggi, bahkan sensasi yang ia kejar. Tapi melakukan hal itu membuktikan apa yang ia belum pernah dicapai manusia sebelumnya. Antrian panjang pendaki dari berbagai negara menunggu kesempatan ke puncak Everest. Pemerintah Nepal tidak begitu saja meloloskan setiap pendaki ke Everest. Jadwalnya sudah ada dan ada prosedur yang harus diikuti dengan telah teruji di beberapa puncak.